Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, untuk materi kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan pengantar pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat di dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Hal tersebut sebagaimana dituangkan di dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam penjelasan pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air. Historis pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sejak tahun 1960-an sampai dengan saat ini. Civic atau kewarganegaraan itu diajarkan di SMP dan SMA pada tahun 62, kemudian SD tahun 68, kemudian di SMP tahun 69, dan di SMA tahun 69. Kemudian nama pendidikan kewarganegaraan atau PKN diajarkan di SD tahun 68 dan PPSP tahun 73. Kemudian pendidikan moral Pancasila atau PMP itu diajarkan di SD, SMP, SMA, dan SMK pada tahun 1975-1984. Kemudian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dari tahun 1970-an sampai dengan tahun 2000-an sampai sekarang. Kemudian pendidikan kewiraan diajarkan di pendidikan tinggi dari tahun 1960-an sampai tahun 2001. Kemudian pendidikan kewarganegaraan diajarkan di perguruan tinggi dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN diajarkan di SD, SMP, SMU dari tahun 94 sampai sekarang. Kemudian pendidikan kewarganegaraan itu diajarkan di YIN atau STAIN dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN diajarkan di SD, SMP, SMU, pendidikan tinggi. Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Wacana konseptual pendidikan kewarganegaraan di dunia. Istilahnya adalah civic atau civic education yang diterapkan di Amerika atau USA, kemudian citizenship education di United Kingdom atau Inggris, taklimatul muwatanah dan tarbiyatul al-watoniyah itu di Timur Tengah, kemudian education civicas di Meksiko, Sachunterricht di Jerman, Civic atau Social Studies di Australia, Social Studies di New Zealand dan USA, kemudian Life Orientations di Afrika Selatan, People and Society di Hongaria, Civics and Moral Education di Singapura,
dan Obskevovedin di Rusia. Tantangan kehidupan kebangsaan di Indonesia saat ini, bahwa saat ini telah terjadi menipisnya nasionalisme, lunturnya semangat gotong royong, dan menguatnya ikatan-ikatan primordial, serta merajalelanya tindakan-tindakan kekerasan dan lain-lain. Akibat dari hal tersebut, maka timbullah bahaya manusia Indonesia menjadi manusia yang marginal dan individualistis. Hal tersebut juga dipengaruhi karena globalisasi dengan modernisasi di segala bidang, yang mana akan berimplikasi pada melemahnya kehidupan kebangsaan kita di Indonesia. Kita lanjutkan dengan latar belakang mengapa mempelajari pendidikan kewarganegaraan. Bahwa pendidikan kewarganegaraan atau citizenship merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter, yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pelajaran pendidikan kewarganegaraan itu berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang baik atau to be good citizenship, cerdas, terampil, dan berkarakter, yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia dengan merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan, diharapkan kita dapat memahami hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti persatuan bangsa, nilai dan norma, hak asasi manusia, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi negara, serta globalisasi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah agar kita dapat memahami hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara, serta mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kewarganegaraan, seperti persatuan bangsa, nilai dan norma, hak asasi manusia, kekuasaan dan politik, masyarakat demokratis, Pancasila dan konstitusi negara, serta globalisasi. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan memiliki landasan hukum yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, dan ketiga adalah Surat Keputusan Dirjen Dikti nomor 43 Dikti Kep 2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Di Undang-Undang Dasar 1945 di bawahnya adalah ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea kedua dan keempat. Kemudian B adalah pasal 27 ayat 1, kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. C pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara, dan D adalah pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. Sedangkan manfaat menguasai pendidikan kewarganegaraan adalah diharapkan agar dapat mengembangkan kemampuan-kemampuan berbagai bidang atau berbagai sektor, adalah antara lain 1. Berpikir secara kritis, rasional,
dan kreatif dalam menghadapi berbagai masalah kewarganegaraan. Yang kedua adalah berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiga adalah berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup secara berdampingan dengan sesama. Yang keempat adalah dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Bahwa manusia berperan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang dapat dibedakan melalui hak dan kewajibannya. Akan tetapi, keduanya tidak dapat dipisahkan karena manusia merupakan bagian dari masyarakat. Hubungan manusia sebagai individu dengan masyarakatnya terjalin dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan. Oleh karena itu, harkat dan martabat setiap individu harus diakui secara penuh untuk mencapai kebahagiaan bersama. Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia perlu diberikan kebebasan, baik kebebasan asasi maupun kebebasan sosial. Kebebasan asasi adalah ungkapan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang mampu melakukan pilihan-pilihannya sendiri serta menentukan sikap dan pendiriannya sendiri. Adapun kebebasan sosial adalah melakukan hubungannya dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia dituntut untuk mampu hidup bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk bekerja sama dan tolong-menolong, saling menghormati, dan saling memberikan kesempatan kepada orang lain. Dengan kata lain, dalam memenuhi kebutuhan pribadinya, manusia diwajibkan mau dan mampu mengendalikan dirinya masing-masing. Banyak kewajiban yang harus dilaksanakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya adalah bahwa manusia dituntut untuk melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah mengembangkan sikap tenggang rasa atau tepos liro serta saling mencintai antar sesama manusia. Kedua adalah memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Ketiga adalah tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat adalah menghormati hak-hak orang lain dengan tidak boros. Kelima adalah menghargai hasil karya orang lain. Perilaku-perilaku tersebut merupakan cerminan pengendalian diri yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia dalam memenuhi kebutuhan pribadinya. Oleh karena itu, setiap manusia dipacu untuk giat memenuhi kebutuhan pribadi dengan tetap memperhatikan hal-hal tersebut. Dengan demikian, setiap manusia hendaknya sadar bahwa di samping dirinya masih ada orang lain yang memiliki hak yang sama sebagai makhluk sosial. Di dalam memenuhi kebutuhan hidup, diharapkan tidak terjadi benturan, bahkan harus dapat saling mengendalikan diri. Apabila manusia tidak mau dan tidak mampu di dalam mengendalikan diri, maka kehidupan ini akan menjadi kacau dan menciptakan masyarakat yang anarki. Bangsa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang mempunyai cita-cita yang sama dalam kehidupannya, yang didasarkan pada persamaan ras, sejarah, dan wilayah. Adapun negara adalah alat dari manusia dan bangsa itu sendiri yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan manusia di dalamnya. Manusia merupakan objek dan subjek dari kekuasaan, yaitu sebagai pihak yang memberikan perintah dan yang diperintah.
Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang melekat pada dirinya, yaitu sebagai berikut. 1. Sifat memaksa. Agar kehidupan berjalan secara tertib dan aman dan berdasarkan pada peraturan yang berlaku, maka negara mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan peraturan kepada seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua adalah sifat monopoli, bahwa negara mempunyai hak monopoli dalam menerapkan tujuan bersama dari masyarakat. Dan yang ketiga adalah sifat mencakup semua. Peraturan yang dikeluarkan negara berlaku untuk semua yang berada di negara tersebut tanpa kecuali. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah berdirinya suatu negara harus memenuhi 3 syarat, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Rakyat yang menetap di suatu wilayah disebut warga negara. Setiap warga negara memiliki kewajiban terhadap negara dan hak yang diberikan oleh negara. Berikut ini adalah beberapa kewajiban warga negara, yaitu 1. Mentaati undang-undang dan menjunjung tinggi perundang-undangan yang berlaku. 2. Membayar pajak, bea, dan cukai sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Mendahulukan kepentingan negara dan bangsa. 4. Menjaga keamanan dan ketertiban nasional. 5. Membela negara dari ancaman di dalam maupun di luar negeri. Berikutnya adalah mensukseskan pemilu baik secara pasif maupun secara aktif sebagai peserta pemilu. Menurut George Jelinek, bahwa setiap warga negara mempunyai 4 kedudukan hukum, yaitu 1. Status positif, yaitu hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif berupa perlindungan jiwa, hak milik, dan kemerdekaan. Yang kedua adalah status negatif, yaitu negara tidak ikut campur tangan terhadap hak asasi warga negaranya. Yang ketiga adalah status aktif, yaitu warga negara untuk ikut serta di dalam pemerintahan. Yang keempat adalah status pasif, yaitu kewajiban warga negara untuk taat dan tunduk kepada peraturan yang dibuat oleh negaranya. Berikut adalah beberapa hak dasar yang dimiliki oleh warga negara. Antara lain adalah 1. Hak untuk merdeka. 2. adalah hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. 3. adalah hak perlindungan. 4. adalah hak untuk berpolitik. Dan 5. adalah hak sosial. Pendidikan kewarganegaraan atau dengan istilah lain citizenship adalah merupakan mata pelajaran yang menfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial budaya, bahasa, dan suku bangsa agar menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian kuliah sore ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.